Halo Sobat Jaksix, di video kali ini kita akan membahas terkait penolakan SPM di proses validasi. Yuk kita simak. Jadi, ada dua jenis penolakan. Yang pertama, penolakan substantif, dan yang kedua, penolakan formatif. Yang pertama, kita bahas dulu terkait penolakan substantif. Penolakan substantif merupakan penolakan lanjutan yang dilakukan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana. Apabila Sobat Jaksix mengalami penolakan substantif, maka untuk mengajukan SPM perbaikan harus dilakukan dengan pengajuan nomor SPM yang baru. Ada dua contoh penolakan substantif. Yang pertama, karena ketidaktersediaan dana di DIPA Satker, dan yang kedua, karena adanya kesalahan lain yang lolos dari tahap validasi. Contoh kesalahan lain yang lolos dari tahap validasi adalah yang pertama, pengajuan gaji yang tidak sesuai aturan. Contohnya, apabila teman-teman mengajukan gaji terusan yang dibayarkan sebelum pembayaran gaji induk pada bulan berkenan. Yang kedua, pengajuan uang makan yang tidak sesuai aturan. Misalnya, pengajuan pembayaran uang makan untuk periode bulan depan. Contoh yang ketiga adalah belum melakukan rekonsiliasi. Misalnya, rekonsiliasi laporan keuangan pada bulan sebelumnya belum diajukan, namun teman-teman sudah mengajukan SPM untuk pembayaran bulan berikutnya. Solusi pencegahan untuk permasalahan tersebut adalah yang pertama, dengan melakukan monitoring secara berkala terkait ketersediaan dana di DIPA sebelum mengajukan pengajuan SPM. Yang kedua, memahami peraturan pembayaran gaji sesuai dengan PMK nomor 192 tahun 2012. Yang ketiga, mematuhi peraturan pengajuan SPM terkait uang makan ataupun pembayaran lainnya. Dan yang ketiga, dengan melakukan rekonsiliasi laporan keuangan pada 1 bulan sebelum periode berjalan. Nah, jenis penolakan yang kedua adalah penolakan formatif. Penolakan formatif merupakan penolakan yang dilakukan oleh petugas validator saat melakukan proses validasi. Apabila teman-teman mengalami penolakan formatif, maka tidak perlu untuk melakukan pengubahan nomor SPM. Contoh dari penolakan formatif yaitu yang pertama, karena adanya penolakan supplier di SPM Satker, yang kedua, kesalahan pada SPM kontrak, dan yang ketiga, karena adanya kesalahan lain yang lolos dari tahap konversi. Penolakan data supplier terbagi menjadi dua. Yang pertama, data supplier tidak sama. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan antara data supplier yang ada di SPM Satker dengan yang ada di SPAN. Yang kedua, karena data supplier tidak ditemukan. Hal ini dikarenakan supplier yang ada di SPM Satker merupakan supplier baru yang belum terdaftarkan. Solusi pencegahan untuk mengatasi permasalahan penolakan supplier adalah dengan menambahkan informasi supplier baru pada SPM teman-teman yang suppliernya belum terdaftarkan sebelumnya. Lalu yang kedua, dengan melakukan pengecekan data supplier secara teliti, yaitu harus sama antara data yang ada di SPAN dan data yang ada di SPM, baik dalam hal titik, spasi, maupun tanda baca lainnya. Penolakan formatif yang kedua yaitu kesalahan di SPM kontrak. Ada beberapa penyebab. Yang pertama, nomor PO atau kode CAN kosong. Hal ini dikarenakan Satker tidak mencantumkan kode CAN di ADK Satker sehingga di aplikasi SPAN tidak ditemukan adanya kode CAN. Yang kedua, nilai di SPM lebih besar daripada nilai PO kontrak. Hal ini disebabkan karena pencantuman nominal di SPM Satker itu lebih besar daripada nominal yang ada di PO kontrak. Yang ketiga, uraian SPM kurang lengkap. Misalnya, Satker kurang mencantumkan keterangan kontrak secara jelas seperti keterangan terkait kode dan tanggal kontrak, kode dan tanggal BAST atau BAPP, adendum kontrak apabila ada, BAP maupun SSP. Contoh yang keempat adalah tidak melampirkan jaminan uang muka. Apabila dalam pelaksanaan kontrak dilakukan pembayaran uang muka, maka Satker wajib untuk melampirkan fotokopi jaminan uang muka. Yang kelima, tanggal BAST melebihi tanggal selesai kontrak. Uraian SPM terkait tanggal BAST tidak boleh lebih lama daripada tanggal selesai kontrak. Apabila BAST memang lebih lama daripada tanggal selesai kontrak, maka Satker wajib untuk melampirkan adanya denda keterlambatan terkait pelaksanaan kontrak tersebut. Solusi pencegahan kesalahan di SPM kontrak. Yang pertama adalah dengan melampirkan nomor CAN dan memerhatikan kebenaran jenis SPM dan supplier yang ada di SPM ataupun ADK Satker.
Yang kedua, dengan memerhatikan nilai besaran kontrak sebagai nilai maksimum di SPM sehingga tidak melebihi nilai nominal kontrak. Yang ketiga, mencantumkan dengan jelas dan detail terkait informasi kontrak, baik dalam hal tanggal dan nomor BAST, BAPP, adendum, ataupun BAP. Yang keempat adalah dengan melampirkan fotokopi jaminan uang muka apabila ada. Yang kelima, memerhatikan kebenaran penulisan tanggal BAST agar tidak melebihi tanggal selesai kontrak. Dan apabila tanggal BAST memang melebihi tanggal selesai kontrak, maka wajib untuk melampirkan potongan PNBP, SSBP, ataupun bukti setor sebagai lampiran pendukung di SPM kontrak. Contoh kesalahan lain pada penolakan formatif adalah yang pertama, kolom tanda tangan dan stempel kosong. Hal ini disebabkan karena Satker lupa untuk membubuhi tanda tangan dan atau stempel yang ada di kolom SPM. Yang kedua, adanya ketidaksesuaian kode belanja yang ada di SPM. Hal ini biasanya karena jenis belanja yang ada di uraian dengan kode belanja yang ada di kolom SPM itu tidak sesuai. Lalu yang ketiga, karena tidak mencantumkan jenis belanja. Biasanya disebabkan karena pada uraian jenis belanja tidak dijelaskan secara detail belanja apa yang dilakukan. Solusi untuk mengatasinya adalah dengan melakukan pengecekan secara detail sebelum mengajukan SPM ke KPPN. Dan yang kedua, memastikan kebenaran kode dan jenis belanja Satker. Contohnya, kode 51 untuk belanja pegawai, kode 52 untuk belanja barang dan jasa, kode 53 untuk belanja modal, kode 57 untuk belanja bantuan sosial, dan kode 82 untuk pengajuan UP. Serta yang terakhir, wajib untuk memahami syarat dan pengajuan SPM sesuai PMK nomor 192 tahun 2012. Berdasarkan keseluruhan informasi sebelumnya, maka sebelum mengajukan SPM, teman-teman Jaksix jangan lupa untuk yang pertama, selalu melakukan pengecekan kesesuaian isi SPM, mulai dari isi di halaman utama SPM, kalimat di uraian, jenis belanja, hingga kelengkapan lampiran SPM yang diharuskan. Yang kedua, jangan lupa untuk melakukan pengecekan ketersediaan dana di dalam Pagudipa. Dan yang terakhir, untuk selalu menambahkan informasi supplier baru pada SPM apabila SPM tersebut memiliki supplier yang belum didaftarkan sebelumnya. Sekian video ini, semoga dapat membantu teman-teman Jaksix untuk mengurangi penolakan SPM yang ada di proses validasi. Terima kasih.